Saya berada di Hong Kong untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Zaman ini berubah luar biasa ya. Pornografi dari zaman dulu juga ada, cuma intensitas dan kemudahan aksesnya sekarang ini luar biasa. Dulu mungkin orang mau pornografi gimana gitu ya, ngintip orang mandi di sungai gitu. Atau berapa abad kemudian bisa menyewa proyektor dan membeli filmnya. Itu pun masih sulit, tapi sekarang ini hanya dengan hitungan detik lewat gadget, lewat HP, lewat tablet, maka anak-anak bisa mengakses pornografi. Nah, anak-anak tidak mungkin dilepaskan dari gadget, dari tablet, dari laptopnya, karena untuk sekolah, untuk belajar, untuk mencari informasi, semuanya ada di situ. Jadi gimana mendidik anak di era digital ini supaya anak kita tetap menjadi anak-anak yang luar biasa? Anak zaman sekarang cukup sulit untuk dilarang ya. Jangan buka pornografi ya. Dia ke kafe, ke rumah temannya, bawa tabletnya, bawa smartphone-nya, ya buka di sana. Karena itu beri pengertian bahwa pornografi adalah dosa di hadapan Tuhan. Ya Pak, anak saya belum percaya Tuhan, nggak pernah kebaktian. Nah, beri dia pengertian bahwa pornografi itu seumpama file, itu filenya besar. Jadi misalnya komputer gitu ya, dikasih file 20.000 buku perpustakaan, itu paling cuma 50 mega katakan gitu ya, paling banter 200 mega lah. Jadi kayak orang belajar dari playgroup TK sampai perguruan tinggi hanya pakai 3% otaknya. Tapi melihat pornografi ya itu kayak file film, dimasukkan komputer 300-500 giga pun ya penuh juga ya. Kalau komputer sudah penuh, tidak bisa diisi file yang baru. Demikian juga dengan otak, kalau sudah penuh maka belajar pusing gitu ya. Memory is full, you are foolish. Nah, nanti kamu bisa bodoh karena terlalu banyak melihat film pornografi, membuat orang susah konsentrasi, belajar hal yang baru nggak bisa lagi. Kalau sudah bodoh, nanti kamu tidak akan berhasil atau kalah berhasil dengan anak-anak lainnya. Nah, pengertian yang masuk akal ini paling tidak membuat dia lebih memahami bahaya pornografi. Persenjatai pikiran anak untuk berperang melawan pornografi dengan logika. Misalnya, saya sendiri pernah mendengar penjelasan seorang dokter bahwa pornografi itu merusak otak. Tingkat kerusakannya sama dengan kalau ada orang mengendarai mobil, lalu kecepatan 50 km per jam, tabrakan, jeger gitu ya. Kepalanya bentur dashboard, dibawa ke rumah sakit, scanning MRI, sama orang lihat 1-2 jam pornografi, lalu segera di scanning dengan MRI, maka otaknya itu mengalami semacam kerusakan karena pornografi itu membuat pertama memorinya penuh gitu ya, hard disknya penuh, lalu sulit konsentrasi karena terbayang-bayang terus, sehingga itu bisa dikategorikan merusak otak. Sarankan anak, beri pengertian kepada anak Anda untuk menjauhi pornografi demi masa depan dia, demi pencapaian dia di masa depan. Karena pornografi merusak otak manusia, yang paling merusak lagi adalah sebenarnya etika atau moralnya. Barang siapa menjaga kekudusannya, dia dicintai Tuhan dan akan mendapat pencapaian-pencapaian yang lebih luar biasa. Persenjatai pikiran anak bahwa pornografi itu kotor dan ada efek kecanduan ya. Seperti babi itu udah dimandiin karena suka kotor ya, nanti nyemplung lagi ke tempat kotoran. Nah, pornografi itu kotornya gimana? Karena itu kan merangsang. Nah, ketika orang terangsang lalu belum menikah atau sudah menikah pasangannya nggak mau, dia akan masturbasi, rasa bersalah. Rasa bersalah ini akan mengganggu orang mengekspresikan dirinya. Ada gangguan seperti canggung dalam bergaul. Nah, ini akhirnya akan mengakibatkan orang tersebut punya kemampuan bergaul, punya prestasi bisa terganggu, konsentrasi bisa terganggu. Kalau Anda mempersenjatai anak dengan pikiran-pikiran seperti ini, maka mudah-mudahan atau diajak bersama-sama, ayo kita bersumpah, bernasar untuk berperang terhadap pornografi demi masa depan yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Hong Kong. Salam dahsyat luar biasa.